mempelajari materi kelas 7 semester 1 tentang klasifikasi materi, yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kompetensi dasar pada materi ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri hidup dan tak hidup dari benda-benda dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga indikator KD pada pertemuan kali ini adalah dapat mengklasifikasikan unsur, senyawa, dan campuran. Jadi dari benda-benda yang ada di sekitar kita bisa mengklasifikasikannya mana yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa, dan mana yang termasuk campuran? Nah, mudah-mudahan setelah belajar materi ini, nanti kalian bisa mengidentifikasi mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa, dan mana yang termasuk campuran. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama unsur ya. Jika kita membuka file nomor kontak telepon, maka akan kita temukan kumpulan nomor kontak yang sudah pernah kita simpan. Dan kalau kita perhatikan semuanya, sebenarnya hanya tersusun dari 10 jenis angka, yaitu angka 0 sampai angka 9. Nah, alam semesta ini juga terdiri dari bermacam zat atau benda atau materi yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Jenisnya juga demikian. Nah, ternyata semua zat tersebut tersusun atas zat-zat dasar. Nah, zat-zat dasar ini disebut dengan unsur. Jadi, unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Kalau kamu perhatikan, ini ada tabel periodik unsur. Jika kamu hitung, di sini ada lebih dari 100 unsur ya. Nah, daftar periodik unsur ini berisi lambang-lambang dan nama unsur dengan simbolnya atau lambangnya tadi ya, kemudian juga nomor atomnya, itu bisa kalian lihat di sini. Nah, apakah ini perlu untuk dihafalkan? Nah, untuk jenjang SMP tidak perlu dihafalkan keseluruhan. Kita cukup memahami ada beberapa jumlah unsur yang kita kenal dan contoh-contohnya lambangnya apa gitu, tidak harus semuanya. Nah, kalau kita perhatikan di tabel periodik tadi ada 118 unsur. Ada 118 unsur ya. 92 unsur merupakan unsur alam atau unsur yang ada di alam. Dan sisanya yang 26 merupakan unsur buatan. Nah, mungkin kamu menemukan di beberapa buku jumlah unsur itu berbeda-beda. Ini terjadi karena biasanya adalah di bagian unsur buatannya. Karena unsur buatan ini terus bertambah seiring dengan penemuan-penemuan unsur baru yang dibuat oleh manusia. Nah, unsur tersebut umumnya ditemukan di alam dalam bentuk senyawa. Ya, jadi kalau yang di alam umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa. Contohnya umpamanya unsur natrium. Ini ya, unsur natrium banyak ditemukan dalam garam dapur. Garam dapur kita peroleh dengan cara salah satunya adalah menguapkan air laut. Ya, jadi air laut mengandung garam dapur. Maka
Natrium sebagai salah satu unsur penyusun garam dapur bisa kita temukan dalam bentuk senyawa. Contoh lain kalsium, ini banyak kita temukan pada batu kapur atau batu gamping. Ada pula unsur-unsur alami yang kita temukan di alam tidak dalam bentuk persenyawaan. Contohnya umpamanya tembaga, perak, platina, dan emas. Pada suhu kamar, unsur dapat kita temukan dalam wujud padat, cair, dan gas. Nah, unsur ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada unsur logam, unsur semilogam atau metaloid, dan unsur non-logam. Sekarang kita perhatikan cirinya satu persatu. Yang pertama unsur logam. Unsur logam mempunyai sifat atau ciri yang pertama berakhiran ium untuk nama latinnya. Ya, kemudian logam memiliki titik didih tinggi, biasanya di atas 1000 derajat Celcius, mengkilap, dapat dibengkokkan sehingga bisa ditempa, dapat menghantarkan panas dan arus listrik atau sebagai konduktor yang baik untuk panas maupun listrik, dan pada suhu kamar umumnya berbentuk padat, kecuali raksa, karena raksa berbentuk cair. Selanjutnya, sifat unsur metaloid atau semilogam. Unsur semilogam memiliki sifat antara lain yang pertama lebih rapuh dari logam, namun kurang rapuh jika dibandingkan dengan non-logam. Bersifat sebagai konduktor panas yang lebih baik daripada non-logam, tapi lebih buruk daripada yang logam tentunya. Nah, beberapa metaloid juga berkilau atau mengkilap seperti logam. Contoh unsur semilogam antara lain boron, silikon, germanium, arsen, dan antimon. Berikut ciri-ciri unsur non-logam. Ya. 1. Umumnya memiliki titik didih yang rendah. Yang kedua, tidak mengkilap warnanya ya. Kadang-kadang rapuh, tidak dapat dibengkokkan, sukar menghantarkan panas atau menjadi isolator baik untuk panas maupun untuk listrik. Nah, sekarang kita perhatikan aturan penamaan pada penulisan lambang unsur. Yang pertama, lambang unsur diambil dari singkatan nama unsur. Misalnya Fe dari kata ferrum yang diambil dari bahasa Latin, ini sebagai lambang unsur dari besi. Kemudian lambang unsur ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Untuk unsur yang dilambangkan dengan satu huruf, maka huruf pertama lambang ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua atau ketiga ditulis Ra untuk radium dan Rn untuk radon. Kita lihat contoh unsur logam dan lambangnya pada tabel berikut. Di sini Ibu berikan contoh 15 nama unsur ya. Contohnya yang pertama aluminium. Nama latinnya juga aluminium sehingga lambangnya Al, ya, huruf pertama A, huruf kedua L. Huruf pertama ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital, huruf kedua dengan huruf kecil. Besi, ferrum, Fe, tembaga, nama latinnya cuprum, lambangnya Cu,
nikel, lambangnya Ni, raksa, hidrangenum, lambangnya Hg, emas, aurum, lambangnya Au, krom, lambangnya Cr, timbal atau plumbun, lambangnya Pb, kalium, K, kalsium, karena tulisan latinnya pakai C ya, calcium, maka lambangnya Ca, timah atau selenium, lambangnya Sn, seng atau zinc, lambangnya Zn, natrium, lambangnya Na, magnesium, Mg, dan perak atau argentum, lambangnya Ag. Berikut contoh unsur non-logam. Yang pertama, Ibu contohkan di sini ada oksigen, lambangnya O, karbon, lambangnya C, sulfur atau belerang, lambangnya Su, fluorin, lambangnya Fr, klorin, lambangnya Cl, fosfor, lambangnya P, helium, lambangnya He, hidrogen H, iodium atau iodin, lambangnya I, arsen, lambangnya Ar, silikon, Si, selenium, Se, krypton, Kr, dan boron, B. Selanjutnya, senyawa. Pengertiannya, senyawa adalah zat tunggal yang tersusun lebih dari satu unsur, ya, atau boleh juga senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari dua unsur atau lebih. Contohnya umpamanya air. Air memiliki rumus kimia H2O. Artinya air tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Contoh lain lagi gula. Ini tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa bisa dihasilkan dari reaksi kimia antara dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia yang kita sebut dengan reaksi pembentukan. Sebaliknya, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya melalui reaksi kimia juga yang disebut sebagai reaksi penguraian. Ciri-ciri senyawa yang pertama dia merupakan zat tunggal ya atau molekulnya satu ya. Kemudian terbentuk dari dua unsur atau lebih yang berbeda jenis dengan perbandingan tertentu dan tetap. Nah, perbandingan tertentu dan tetap ini bisa kita lihat dari rumus kimianya. Sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia yang disebut sebagai reaksi penguraian tadi ya. Senyawa tidak dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi fisika. Nah, contoh senyawa umpamanya saja yang menunjukkan bahwa contoh senyawa itu berbeda dengan sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya. Umpamanya di sini karbon ini merupakan padatan warna hitam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, karbon kita sebut dengan arang. Arang kan warna hitam, rasanya pahit gitu ya. Nah, hidrogen dan oksigen ini merupakan gas yang sifatnya mudah terbakar. Tetapi ketiga unsur tersebut dengan reaksi kimia dapat bergabung membentuk gula pasir yang berupa padatan putih, rasanya manis. Nah, sifat gula ini tentunya sangat berbeda dengan sifat karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan unsur-unsur pembentuknya. Selanjutnya, contoh dari contoh senyawa. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, air. Air mempunyai rumus H2O, artinya pada satu molekul air terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Contoh lain, karbon dioksida, CO2. Berarti pada satu molekul senyawa
karbon dioksida terdiri dari atom karbon 1 dan atom oksigen ada 2. Contoh lain lagi glukosa. C12H22O11. Berarti karbonnya ada 12, hidrogennya ada 22, oksigennya ada 11. Demikian seterusnya. Bisa kalian pelajari lebih lanjut. Terakhir, campuran. Campuran yaitu gabungan beberapa zat tanpa melalui reaksi kimia. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran biasanya masih tampak, sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali dan biasanya juga nantinya bisa dipisahkan lagi. Contohnya udara yang kita hirup ini merupakan campuran dari berbagai macam gas seperti gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, bahkan juga ada debu di dalamnya. Campuran bisa kita bedakan menjadi 2. Yang pertama ada campuran homogen. Kadang juga disebut larutan, walaupun dalam kehidupan sehari-hari biasanya larutan itu cenderungnya berupa zat cair ya. Tapi ada juga yang bentuknya padat. Pengertiannya, campuran homogen adalah campuran yang materi penyusun campuran itu sudah tidak dapat dibedakan lagi. Tapi sifat komponennya masih nampak. Contohnya umpamanya larutan gula. Saat kita bertemu dengan air biasa dengan larutan gula, sekilas kita memperhatikan tentunya kita nggak bisa membedakan. Tapi kalau kita mencicipi, ya maka kita akan tahu, oh ini air biasa, ini larutan gula gitu. Jadi sifat gulanya masih nampak. Walaupun secara kasat mata kita nggak bisa lagi lihat mana gulanya di dalam larutan tersebut. Demikian juga larutan garam dan sirup ya, alkohol 70% itu berarti terdiri dari alkohol dan aquades atau air murni. Alkoholnya sebanyak 70%, 30%-nya berarti terdiri dari air murni. Jadi dia campuran tapi yang homogen. Campuran homogen juga bisa berupa padatan. Contohnya umpamanya stainless steel yang biasanya kita gunakan untuk bahan pembuat alat makan seperti garpu dan sendok. Itu dibuat dari besi, krom, dan nikel. Ya, jadi campuran besi, krom, dan nikel yang menyatu betul sehingga tidak bisa lagi kita bedakan bagian-bagiannya. Perunggu juga demikian, merupakan campuran antara tembaga, seng, dan timah. Kalau kuningan, merupakan campuran dari tembaga dan seng. Selanjutnya campuran yang kedua disebut campuran heterogen, yaitu campuran yang zat penyusunnya masih dengan mudah dapat kita bedakan. Contohnya kalau kita mencampurkan air dan minyak, walaupun sudah kita aduk, nanti dia akan memisah lagi. Saat kita membuat kopi, nah, kalau ampas kopinya adalah ampas kopi yang cukup besar, maka setelah kita aduk, kita endapkan, maka akan terlihat endapannya sehingga kita akan tahu oh ini bagian airnya, ini bagian kopinya gitu. Nah, campuran juga bisa dibedakan berdasarkan ukuran partikelnya menjadi 3, yaitu ada yang disebut larutan itu jika ukuran partikelnya, ini yang kita perhatikan ukuran partikelnya ya, ukuran partikelnya kurang dari 1 nano, sehingga baik secara kasat mata ataupun menggunakan mikroskop ultra tetap dia homogen. Kemudian yang kedua koloid. Koloid itu jika ukuran partikelnya adalah 1 nano sampai 100 nano. Biasanya ini kalau kita lihat secara kasat mata kelihatannya homogen, tapi kalau menggunakan mikroskop ultra dia terlihat heterogen. Contohnya umpamanya di sini ada sabun, cair tentunya ya, susu, santan, jelly, selai, mentega, mayones ini termasuk yang
jenis koloid. Kemudian suspensi ini adalah campuran yang heterogen secara kasat mata ya. Sehingga biasanya dapat disaring dengan mudah. Contohnya air sungai yang keruh, air dengan pasir, kemudian tepung dengan tanah umpamanya, kan kelihatan sifat aslinya sehingga bisa kita pisahkan. Nah, sekarang kita kembali ke gambar tadi yang pertama. Nah, sekarang bisakah kamu mengidentifikasi mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa, dan mana yang termasuk campuran? Nah, di sini ada yang termasuk unsur, umpamanya di sini batangan besi, aluminium, belerang, kemudian bongkahan besi, bongkahan emas, dan arang. Ini semuanya termasuk unsur, ya, namanya semuanya termasuk unsur. Kemudian yang termasuk senyawa, di sini ada air. Air ini termasuk senyawa. Nah, kalau alkohol 70%, garam beriodium, ini termasuk campuran. Kenapa termasuk campuran? Karena kalau di sini berarti ada senyawa garam dan unsur yodium dicampur sehingga menjadi garam beriodium. Makanya dia termasuk campuran. Demikian juga alkohol. Kecuali kalau di sini tertulis alkohol 100%, maka dia termasuk senyawa. Tapi kalau ini alkoholnya 70%, maka berarti ada campuran alkohol dan aquades gitu. Sehingga ini termasuk campuran. Nah, apalagi cendol ini jelas ya, dia termasuk campuran yang heterogen karena kita bisa lihat ada butiran cendolnya, ada santannya, ada mutiaranya mungkin, ada gulanya sehingga kita tahu komposisi bahan-bahan yang ada di dalamnya. Maka ini termasuk campuran heterogen. Sirup ini terdiri dari air, pewarna, dan gula. Sehingga dia termasuk pada campuran. Tapi karena butirannya sangat kecil, dia termasuk pada jenis larutan. Selanjutnya ini susu. Ya, susu termasuk koloid dan kopi tadi termasuk suspensi. Baik, itu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.